Dikisahkan dalam kitab Risalatul Talid wa Tarif fi Kaifiyatit Tawajuh bil Ismil Latif, sungguh telah meriwayatkan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Arij fi Al-Faraj dari Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Yahya bin Abdul Hamid Al-Himmani, ia berkata, aku pernah berada di majelis Sufyan bin Uyainah, lalu berkumpul padanya 1000 orang atau lebih atau kurang. Maka di akhir majelisnya, aku menoleh kepada seorang laki-laki yang ada di sebelah kanannya dan ia berkata kepadanya, berdirilah, ceritakan kepada manusia tentang hadis ular. Laki-laki itu berkata mensanggah aku, lalu mereka menyanggahnya dan kedua kelopak matanya terkulai. Kemudian ia berkata, ketahuilah, dengarkan dan pahamilah, telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku, bahwa ada seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Ibnu Himyar, dan ia adalah orang yang wara. Ia berpuasa di siang hari dan salat malam. Pada suatu hari ia keluar dengan suatu maksud. Tiba-tiba seekor ular menghadangnya lalu berkata, wahai Muhammad bin Himyar, lindungilah aku, semoga Allah melindungimu. Maka ia bertanya kepadanya, dari siapa? Ular itu menjawab, dari musuh yang menzalimiku. Ia bertanya lagi kepadanya, di mana musuhmu? Ular itu berkata kepadanya, di belakangku. Ia berkata kepadanya, dari umat mana engkau? Ular itu menjawab, dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, maka aku membuka selendangku dan berkata, masuklah ke dalamnya. Ular itu berkata, musuhku akan melihatku. Ia berkata, maka aku mengangkat kain bajuku yang usang dan berkata, masuklah di antara bajuku dan perutku. Ia berkata, musuhku akan melihatku. Aku berkata kepadanya, lalu apa yang harus kuperbuat terhadapmu? Ular itu berkata, jika engkau ingin berbuat kebaikan, maka bukalah mulutmu untukku agar aku bisa masuk ke dalamnya. Aku berkata, aku takut engkau akan membunuhku. Ular itu berkata, tidak, demi Allah aku tidak akan membunuhmu. Allah menjadi saksi atasku dalam hal itu, beserta para malaikatnya, para nabinya, para pemikul arsinya, dan para penghuni langitnya jika aku membunuhmu. Ia berkata, maka aku membuka mulutku, lalu ular itu masuk ke dalamnya. Kemudian aku melanjutkan perjalananku. Lalu seorang laki-laki menghadangku dengan membawa pedang yang sangat tajam. Ia berkata kepadaku, wahai Muhammad, apakah engkau melihat musuhku? Maka ia bertanya, siapa musuhmu? Ia menjawab, ular. Aku berkata, demi Allah tidak. Dan aku memohon ampun kepada Tuhanku dari ucapanku tidak sebanyak 100 kali. Kemudian laki-laki itu pergi. Lalu ular itu mengeluarkan kepalanya dan berkata kepadaku, apakah engkau melihat seseorang? Maka aku berkata, ia telah pergi dan aku tidak melihatnya. Maka ular itu berkata, sekarang wahai Muhammad, pilihlah satu dari dua hal. Ada kalanya aku akan mematuk hatimu, atau aku akan membalikkan jantungmu sehingga aku meninggalkanmu tanpa nyawa. Maka aku berkata, subhanallah, di mana janji yang telah engkau ikrarkan kepadaku dan sumpah yang telah engkau ucapkan, betapa cepatnya engkau melupakannya. Ular itu berkata, wahai Muhammad, aku tidak lupa permusuhan yang ada antara aku dan ayahmu, Adam, ketika engkau mengeluarkannya dari surga. Atas dasar apa engkau ingin berbuat baik kepada orang yang bukan ahlinya? Aku berkata kepadanya, apakah engkau memang harus membunuhku? Ular itu berkata, itu harus terjadi. Aku berkata, kalau begitu beri aku waktu agar aku pergi ke kaki gunung ini untuk menyiapkan tempat bagi diriku. Maka ular itu berkata, terserah kamu. Muhammad berkata, lalu aku pergi menuju gunung dalam keadaan sudah putus asa dari kehidupan. Maka aku mengangkat pandanganku ke langit dan berkata, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, lembutkanlah aku dengan kelembutanmu yang tersembunyi, wahai yang maha lembut, dengan kekuasaan yang dengannya engkau beristiwa di atas arsy, sehingga arsy tidak mengetahui di mana tempat menetapmu darinya, melainkan engkau cukupkan aku dari ular ini. Kemudian aku berjalan, lalu seorang laki-laki yang harum baunya dan bersih badannya menghadangku. Ia berkata kepadaku, salam atasmu. Aku berkata, dan atasmu salam, wahai saudaraku. Ia berkata, mengapa aku melihat warna wajahmu berubah? Aku berkata, karena musuh yang menzalimiku. Ia berkata, di mana musuhmu? Aku berkata, di dalam perutku. Ia berkata kepadaku, bukalah mulutmu. Ia berkata, maka aku membuka mulutku. Lalu ia meletakkan di dalamnya sesuatu seperti sehelai daun zaitun yang hijau. Kemudian berkata, kunyah dan telanlah. Maka aku mengunyah dan menelannya. Tidak lama kemudian perutku mulas. Lalu aku memuntahkannya dari bawah sedikit demi sedikit.
Maka aku berpegangan pada laki-laki itu dan berkata, "Wahai saudaraku, siapakah engkau yang dengannya Allah telah mengaruniakan nikmat kepadaku?" Maka ia tertawa lalu berkata, "Apakah engkau tidak mengenalku?" Aku berkata, "Demi Allah tidak." Ia berkata, "Wahai Muhammad bin Himyar, sesungguhnya ketika terjadi antara engkau dan ular itu apa yang terjadi, dan engkau berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa tersebut, maka menangislah para malaikat 7 langit kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, aku telah melihat dengan mataku sendiri semua yang dilakukan ular itu terhadap hambaku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku, sedangkan aku dijuluki Al-Ma'ruf yang tempat tinggalku di langit keempat, agar pergi ke surga, mengambil sehelai daun yang hijau, dan menyusul hambaku Muhammad bin Himyar dengannya. Wahai Muhammad, hendaklah engkau senantiasa berbuat baik, karena ia dapat menghindarkan dari kematian yang buruk. Dan sesungguhnya kebaikan itu, sekalipun disia-siakan oleh orang yang diberi kebaikan, tidak akan sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hikmah dari kisah Muhammad bin Himyar yang langsung berkaitan dengan Ismul Latif adalah 1. Al-Latif, pertolongan Allah yang sangat halus dan tak terduga. Saat semua jalan sudah buntu dan ular sudah di perut, Muhammad bin Himyar tidak minta mukjizat besar. Ia hanya bertawasul, "Ya Latif, Ya Latif, ulthuf bi bilutfikal khafiyyi." Mohon kelembutan Allah yang tersembunyi. Hasilnya, Allah mengutus Al-Ma'ruf dari langit keempat membawa daun surga. Pelajaran, lutfu Allah datang dari arah yang tidak masuk akal, di detik terakhir dengan cara paling lembut. 2. Nama Ya Latif adalah senjata saat kepepet. Kitab Risalah At-Taliyid ini memang mengajarkan tawajuh dengan Ismul Latif. Kisah ini jadi bukti nyata. Zikir Ya Latif Pak sambil mengangkat pandangan ke langit mampu mengubah takdir buruk. Para malaikat 7 langit sampai menangis ke Allah karena doa ini. Pelajaran saat genting, rutinkan zikir Ya Latif, itu pintu darurat yang diajarkan para ulama. 3. Kebaikan tidak pernah sia-sia di sisi Al-Latif. Ular mengkhianati janji, tapi Muhammad bin Himyar tetap dapat selamat karena 2 hal. Dia berbuat baik menolong ular, dan dia berdoa dengan Ismul Latif. Pesan Al-Ma'ruf sangat tegas, berbuat baiklah, karena ia menghindarkan dari su'ul khatimah. Kalaupun manusia menyia-nyiakan kebaikanmu, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pelajaran, sifat Al-Latif memastikan setiap kebaikan dibalas dengan kelembutan, walau balasannya tidak dari orang yang kita tolong. Kesimpulan, Ismul Latif bukan sekadar zikir, tapi kode untuk mengaktifkan kelembutan dan pertolongan. Allah yang paling rahasia, dipakai saat kita sudah tidak bisa menolong diri sendiri. Lalu Allah menolong dengan caranya yang lembut. Dari Mihrab Zawiyah Tijaniyah Abu Samgun, Pangkalan Bojonggaling Bojonggenteng Sukabumi. Al-Fakir Ahmad Suherman mengisahkan. Semoga bermanfaat.